Di video pertama dalam channel ini kita akan membahas tentang jenis-jenis getaran, dimana jenis-jenis getaran ini dikelompokkan lagi ya berdasarkan 4 jenis. Jadi nanti ada jenis-jenis getaran berdasarkan derajat kebebasannya, jumlah derajat kebebasannya atau jumlah degree of freedomnya. Nanti ada beberapa macam. Kemudian berdasarkan dari ada atau tidaknya gaya luar, nanti juga ada dibagi menjadi beberapa jenis getaran. Kemudian yang ketiga berdasarkan ada atau tidaknya peredam atau damping. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan tipe dari persamaan ODE-nya atau Ordinary Differential Equation-nya. Nah, jadi ada 4 pengelompokan dari jenis getaran. Nah, kita yang pertama dulu, yaitu yang berdasarkan derajat kebebasan atau degree of freedom, disingkatnya adalah DOF. Nah, yang dimaksud dengan derajat kebebasan adalah jumlah koordinat itu yang menggambarkan gerakan dari benda itu atau sistem itu. Nah, berdasarkan derajat kebebasan ini, itu getaran dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama getaran 1 derajat kebebasan, kemudian 2 derajat kebebasan, 6 derajat kebebasan, dan seterusnya sampai mungkin ribuan derajat kebebasan, tergantung dari kitanya atau sistemnya. Nah, kita mulai dari yang 1 derajat kebebasan. Dari definisi derajat kebebasannya adalah jumlah koordinat atau gerakan sistem, jumlah koordinat yang menggambarkan gerakan dari sistem itu. Nah, dari contoh ini kita lihat bahwa gerakannya itu hanya dalam arah X, itu hanya maju mundur maju mundur maju mundur. Nah, berarti ini hanya membutuhkan atau gerakannya itu hanya satu sumbu, yaitu sumbu X, baik positif maupun negatif. Nah, ini maka dinamakan dengan getaran 1 derajat kebebasan. Contoh lagi yang ini bandul itu mengayun, itu kan yang berubah itu hanya sudutnya, sedangkan L, M kan tidak berubah, jadi ini hanya sudutnya aja yang berubah sini. Nah, karena hanya sudut berarti kita bisa menggambarkan gerakan bandul ini itu hanya dengan satu koordinat, yaitu koordinat theta. Ya, jadi gerakan atau getaran dari bandul ini itu bisa kita gambarkan atau kita nyatakan dengan perubahan dari sudut tetanya aja. Nah, itu namanya disebut dengan 1 derajat kebebasan juga. Nah, kemudian yang ini ada sebuah batang baja misalkan, kemudian ini ada piringannya. Kemudian kalau piringannya kita putar, kita lepas, maka dia bisa membentuk gerakan ini, oscillasi dalam atau getaran dalam arah putaran ini. Nah, jadi ini juga 1 derajat kebebasan karena getarannya itu bisa kita gambarkan dalam satu sumbu, yaitu sudut atau tetanya aja. Nah, ini juga sama, yang M ini kalau kita tarik ke bawah kemudian kita lepaskan kan gerakannya hanya vertikal aja. Nah, itu kan hanya satu sumbu atau satu koordinat. Nah, 1, 2, 3, 4 ini 4 contoh ini itu adalah contoh dari getaran 1 derajat kebebasan karena hanya membutuhkan satu koordinat, yaitu X ataupun theta saja. Kalau ini kita misalkan ambil Y, ya ini hanya Y saja. Nah, kemudian ini kita contohkan yang 1 derajat kebebasan yang posisi menggantung. Jadi pegas kita kasih massa M, kita gantungkan di bawahnya. Nah, ini pegas ini kita gantungkan di atas tembok misalkan, kemudian ini belum dikasih beban, belum dikasih massa, berarti itu disebut dengan panjang awal, yaitu L0. K itu artinya kekakuan pegas ya, jadi pegas dengan kekakuan K itu simbolnya. Nah, ketika kita kasih massa M, maka pegas ini akan memanjang. Jadi dari awalnya L0 itu menjadi L1. Nah, dari L0 menjadi L1, nah ini kita simbolkan perbedaan panjangnya itu adalah delta L. Nah, ini kita hanya cantolkan itu aja masanya, maka dia akan menambah panjang dan dia kondisi diam. Nah, ini adalah kondisi seimbang. Jadi ketika dia diam. Nah, ketika ini kondisi diam, kalau kita aplikasikan hukum Newton,
hukum Newton pertama, karena diam kan berarti berlaku hukum yang pertama, yaitu jumlah gaya sama dengan 0. Nah, maka kita bisa buat diagram bodi bebasnya, yaitu ada sebuah massa, itu kemudian ada gaya gravitasi mg, kemudian karena dia seimbang berarti ada yang melawan, yaitu gaya ke atas, yaitu k kalikan delta x. K itu kakuan pegas dikalikan dengan pertambahan panjangnya ini. Nah, berarti mg itu sama dengan k kalikan delta x. Nah, ini contoh kondisi seimbang. Nanti kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan getaran di video selanjutnya. Kemudian, nah ini untuk menggambarkan posisi M atau getaran dari M-nya ini, itu lebih enak kita menggambarkannya itu berdasarkan kondisi seimbangnya. Dari kondisi seimbangnya, ya posisi ini, itu kita anggap nolnya. Jadi kalau misalkan ini, ada L1 ya, ini ya, ada L1, dan kita kasih massa M, kemudian kita tarik, kemudian kita lepaskan getar gini. Nah, itu getarannya nolnya itu kita ambilnya itu dari titik seimbangnya. Seimbangnya adalah di sini. Jadi ini belum dikasih getaran. Kalau kita kasih getaran jadi seperti ini getarannya. Nah, jadi yang nolnya itu adalah posisi seimbangnya. Nah, kenapa kita menggambarkan seperti ini? Ya, coba bayangkan kalau kita ngambil nolnya itu di sini. Nolnya di sini. Nah, ketika bergetar berarti kan getarnya di sini. Nah, ini kan jadi enggak ini. Jadi kurang bisa terlihat dengan jelas karena ini adalah konstan ya, ini ada yang konstan kemudian ada getarannya. Nah, yang kita fokusnya kita lebih tertarik untuk mengetahui zoomnya ini. Kalau ini di zoom berarti yang ini. Nah, makanya kita lebih enak itu menggambarkannya di nolnya itu adalah kondisi seimbangnya. Nah, itu yang contoh 1 derajat kebebasan. Nah, kemudian bagaimana yang 2 derajat kebebasan? Nah, contohnya seperti ini. Ada 2 pegas, kemudian 1 pegas disambungkan dengan sebuah ini balok, kemudian dikasih roda. Ini ada pegas kedua, kasih balok, kasihkan roda. Nah, ini kalau kita tarik kemudian kita lepaskan, nah itu kan kemungkinan perubahan jarak. Ini misalkan kondisi seimbang itu x1, kondisi seimbang x2, kondisi diam maksudnya, kondisi diam. Ini kita tarik, kita lepaskan. Nah, itu kan perubahan dari x1 x2 ini bisa berbeda. Nah, seperti tadi contohnya ini ya, kita lebih enak menggambarkannya itu posisinya dari kondisi seimbangnya. Dengan demikian kita menggambarkan koordinat dari benda 1 dan 2 ini itu berdasarkan seimbangnya. Jadi perubahan posisi dari yang benda yang ini depannya nolnya di sini, yang ini itu nolnya di sini. Nah, besarnya x1 dan x2 ini gesernya kanan kiri itu meskipun satu sumbu, dia sumbu x, tetapi karena besarnya berbeda, bisa jadi berbeda, bisa jadi sama, maka ini kita harus menggambarkannya berdasarkan 2 koordinat yaitu x1 dan x2 karena besarnya bisa berbeda. Nah, kondisi seperti ini itu disebut dengan getaran 2 derajat kebebasan karena kita butuh koordinat x1 dan x2. Nah, contoh lagi seperti ini ada pegas, kasih kayak tadi balok, kasih roda, kemudian kita gantungkan bandul di sini. Nah, ketika ini kita getarkan gini, berarti ada getaran dalam arah x, yaitu x ini kondisi seimbangnya, kemudian ada juga getaran dalam arah dengan sudut theta. Nah, ini berarti kita butuh 2 koordinat yaitu x dan theta. Makanya ini disebut juga dengan 2 derajat kebebasan. Nah, sekarang bagaimana dengan 6 derajat kebebasan seperti ini contohnya, atau ini kalau dalam mobil itu disebut dengan rigid body motion, jadi gerakan body yang dianggap kaku, sangat kaku. Nah, ini ada sebuah body mobil, kemudian ini ada pegasnya, suspensinya disimbolkan dengan pegas, ini ada rodanya. Nah, ketika body mobil ini kita anggap kaku, sangat kaku, maka akan ada 6 derajat kebebasan. Dari mana asalnya? Kita lihat ini, karena kalau 3 dimensi itu ada 3 sumbu, yaitu sumbu X yang arah ke depan, sumbu Y ke arah samping, dan sumbu Y ke arah vertikal. Nah, jadi ini ada bisa bergetar ke sini, bisa bergetar ke arah Y, bisa bergetar arah Y. Nah, itu berarti ada 3 derajat kebebasan. Nah, sekarang yang 3 lagi dari mana? Nah, 3 itu dari tiap-tiap sumbu tegak ini. Misalnya sumbu X, dia kan kemungkinan kendaraan itu kan bisa juga dia ini
getarannya kalau kita ambil sumbu X dia bisa, kalau dari depan dia gini. Nah, sedangkan dari Y juga ada gini, dari Z juga ada. Nah, berarti di samping X, Y, Z itu juga ada getaran dengan koordinat sudut yaitu alfa, beta, dan gamma. Dimana alfa itu adalah putaran terhadap sumbu X yaitu gini, di gini dari depan. Beta itu adalah putaran terhadap sumbu Y itu gini, dan Z itu putaran terhadap sumbu Y. Alfa. Gamma itu putaran terhadap sumbu Y. Ya, jadi ada 6 koordinat X, Y, Z, dan alfa, beta, gamma. Nah, dalam dunia otomotif yang alfa ini disebut dengan kondisi rolling, yang beta itu adalah kondisi pitching, dan yang Z itu adalah yang ini putaran dalam sumbu Z itu disebut dengan yawing. Ini adalah pitching, ini rolling, ini pitch, ini adalah yaw. Nah, jika bodi dianggap tidak rigid, ini bisa banyak derajat kebebasan ya, karena tiap bagian kecil itu memiliki 6 derajat kebebasan. Nah, nanti bisa ribuan derajat kebebasan kalau kita menganalisis tiap bagian dari bodi, kita tidak anggap kaku. Nah, itu berdasarkan jumlah derajat kebebasan. Jadi ada 1 derajat kebebasan yang paling sederhana, kemudian ada 2, ada 3, ada 2, ada 6, dan seterusnya. 1, 2, 6, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut berdasarkan ada atau tidaknya gaya luar atau external force. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya gaya luar ini, kita bisa bagi menjadi 2, yaitu free vibration dan force vibration. Free vibration adalah getaran bebas dan force vibration adalah getaran paksa. Nah, yang dimaksud dengan free vibration adalah tidak ada gaya luar. Jadi, sebuah benda itu bergetar karena kondisi awal. Nah, contohnya yang tadi ini kondisi awal ini, kalau ketika tidak digerakkan, tidak ada getaran, dia akan seimbang, dia diam. Nah, ketika kita kasih kondisi awal, kita tarik segini, kita lepaskan, nah, kan bergetar. Nah, itu dinamakan dengan free vibration atau getaran bebas, karena kita hanya memberikan kondisi awal aja. Setelah itu kita lepas. Nah, contoh yang lain adalah ketika sepeda motor melewati satu polisi tidur, itu juga disebut free vibration, karena ketika sepeda motor lewat satu tonjolan polisi tidur, kemudian selanjutnya dia rata, maka sistem suspensi atau sistem kendaraan itu akan bergetar karena adanya tonjolan satu polisi tidur. Jadi setelah satu, kemudian dia bergetar dengan sendirinya. Itu disebut dengan free vibration juga. Nah, kemudian kita lanjut ke yang force vibration. Jadi getaran paksa itu adalah getaran karena ada gaya luarnya atau external force. Nah, contohnya ya sepeda motor melewati banyak polisi tidur. Nah, itu disebut dengan force vibration karena dia mendapatkan input gaya itu dari banyak polisi tidur. Tiap polisi tidur memberikan gaya. Nah, kalau melewati banyak itu berarti dia termasuk force vibration. Nah, kemudian bagaimana dengan berdasarkan ada atau tidaknya damping? Nah, berarti ada 2 jenis ya, berarti ada yang no damping, tidak ada damping, dan dengan damping. Nah, yang tidak ada damping contohnya seperti ini ada pegas, ada balok, kasih roda, kondisi seimbang, kemudian kita kasih misalkan kasih kondisi awalnya, kita tarik ke sini, kita lepas, nah getarannya seperti ini adalah kondisi awal ya. Kita lepasnya berarti gini, dia mundur gitu. Nah, ketika tidak ada damping, yang terjadi adalah amplitudonya itu konstan, artinya ini tinggi dari 0 ke puncaknya itu konstan tiap saat, tiap waktu, jadi tidak mengalami penurunan. Nah, jadi getaran terjadi terus menerus. Misal berhenti pun itu berhentinya lama, itu berhenti karena adanya hambatan atau damping udara. Ini karena ada hambatan udara baru dia berhenti, dan itu berhentinya lama karena tidak ada dampingnya. Damping udara kan termasuk kecil. Nah, itu yang contoh yang tidak ada damping. Nah, dengan damping ya berarti ada dampernya. Nah, apa yang dimaksud dengan damper? Damper contohnya adalah di shock absorber sepeda motor atau mobil itu. Ini gambar sederhananya ya.
Jadi ini ada sebuah tabungnya, tabung silinder. Kemudian ini ada pistonnya. Nah, ini pistonnya ini kalau dilihat dari atas adalah seperti ini. Ini adalah porosnya, yang kasih arsir ini adalah porosnya ini. Yang tengah ini, kemudian ini ada lubang-lubangnya, lubang-lubang kecil. Ada orifice-nya, ada lubang kecil. Kemudian ini ada batangnya gini, ada di baut ke yang bodi atas, yang bawah dibaut ke misalkan ke as rodanya atau ke swing armnya di lengan ayonnya motor tuh ya. Kemudian ada tabungnya, ada pistonnya, ini ada dikasih oli. Kemudian antara dudukan atas dan bawah itu dikasih per. Nah, jadi yang ini yang piston sama batangnya ini sama bautnya itu jadi satu dengan ini. Sedangkan yang bawah tabung sama ini batangnya ini sama ini jadi satu, dihubungkan dengan per. Nah, jadi ketika terkena kayak ini, kayak kena tonjolan-tonjolan dia si ini piston ini pistonnya akan naik turun gitu. Jadi karena adanya gaya turun naik itu, gaya turunnya maupun gaya naiknya itu dihambat oleh lubang orifice ini. Nah, kenyataannya ini kalau di shock absorber sepeda motor itu ketika turun, ketika tekan dia ringan, ditahan oleh pegas. Nah, ketika pegasnya itu mendorong ke atas, nah itu baru ditahan oleh orifice-nya ini. Jadi ketika ditekan ringan, ketika ditarik dia berat karena ada orifice-nya ini. Nah, ini sederhananya aja, simpelnya. Jadi dengan adanya lubang-lubang ini dia akan berat karena ada hambatan akibat oli yang mengalir melalui ini, mengalir ke lubang-lubangnya. Ini pejal ya, ini pejal ada lubangnya gitu, lubangnya yang ini sela-selanya. Nah, ini bukan oli, ini masuknya besinya gitu ya, pistonnya. Nah, damper itu fungsinya adalah mengubah energi mekanik menjadi panas. Nah, ini kalau kita pegang shock absorber motor itu setelah dipakai pasti dia panas kalau kita pegang tabungnya. Nah, jadi damping itu fungsinya adalah merubah energi mekanik, ini dalam hal ini gerakan, menjadi panas. Nah, damping ada 3 macam, yaitu yang pertama hydraulic damping, kemudian friction damping, dan structural damping. Nah, semuanya ini adalah mengubah panas. Jadi hydraulic damping itu ini, hydraulic ini kan dia menyerap panasnya, kemudian friction damping juga menghilangkan panas atau menyerap panas, structural damping juga menyerap panas atau mengubah dari mekanik menjadi panas. Nah, contohnya yang hydraulic damping yang ini ya, karena ini menggunakan oli hidrolik. Yang friction damping itu contohnya di pegas daun. Nah, pegas daun itu selain dia spring, dia juga ada dampingnya, yaitu karena adanya gesekan. Kenapa ada gesekan? Coba bayangkan aja kalau ini kita tekuk ke atas bawah gitu, maka antara ini lembar-lembar daunnya ini akan mengalami gesekan. Nah, karena ada gesekan antara lembar-lembaran ini, baja ini, itu juga menyebabkan damping. Nah, contoh yang kalau yang struktural damping itu adalah contohnya adalah kawat yang kita tekuk-tekuk. Jadi kawat kalau kita tekuk-tekuk itu terus, nanti kawat itu pasti dia menjadi panas. Nah, itu juga damping. Karena apa? Dia merubah energi mekanik menjadi panas. Nah, apa pengaruh damping ini terhadap getaran? Ini kita lihat di sini. Nah, ini contoh sistem yang memiliki pegas dan memiliki damper. Ada simbolnya. Kita perhatikan di sini ada pegas, ada dampernya, ini ada masanya. Nah, yang simbol ini ada kotaknya gitu, itu adalah simbol dari dampernya. Kalau spring itu biasanya disimbolkan dengan K, kalau damper itu biasanya disimbolkan dengan C. Nah, apa yang terjadi ketika ada damper kita pasang di sistem itu? Ini kita tarik di sini posisinya, kemudian kita lepaskan. Nah, pengaruh dari damping itu membuat amplitudenya itu semakin turun. Amplitude kan puncaknya, dari 0 ke puncak ini semakin
lama semakin ini waktu ya, ini waktu. Ini adalah waktunya, time. Jadi semakin lama itu getaran semakin turun dan lama-lama 0. Nah itu karena ada damping itu dia menurunnya itu lebih cepat dibanding dengan yang tidak ada dampingnya. Nah, kondisi ini disebut dengan viscous damping. Kenapa disebut viscous damping? Saya tidak tahu nih, nggak tahu. Karena amplitudenya turun ya, ini terlihat amplitudenya turun. Nah, pada damper itu hambatannya itu akan semakin besar jika kecepatannya semakin tinggi. Jadi kalau ini kita gerakan semakin cepat, itu hambatannya akan semakin tinggi. Kalau kita gerakan lambat, itu hambatan dari dampernya itu juga semakin kecil. Nah, contoh yang dinamakan dengan damping coefficient drag itu termasuk damper juga ya. Jadi kalau kita di dunia otomotif itu mengenal dengan istilah dengan gaya hambatan angin atau drag force. Itu kan rumusnya seperti ini. Jadi itu ada coefficient of drag, kemudian luas penampangnya ini jenis udara V kuadrat per 2. Kita lihat bahwa gaya hambatan angin itu adalah fungsi dari kecepatan. Jadi ini V kuadrat, ketika cepatnya kita tambahkan itu maka hambatan angin atau gaya dragnya itu semakin besar. Nah kalau dalam fluid itu kita, atau dalam shock absorber itu gaya hambatannya itu kita rumuskan dengan C kalikan V, di mana C adalah damping koefisien dampingnya. Jadi kalau semakin cepat gerakannya itu gaya hambatan fluidanya itu semakin besar. Nah itu untuk yang berdasarkan damping dan tidak ada damping. Jadi ada getaran yang no damping dan ada yang getaran yang ada dampingnya atau dampernya. Nah yang terakhir yaitu berdasarkan tipe dari ODE nya atau persamaan, ini ya, bahasa Inggrisnya ordinary differential equation. Nah berdasarkan dari tipe persamaan getarannya itu, tipe ODE nya itu dibagi menjadi dua, yaitu linear vibration dan non-linear vibration. Linear vibration itu artinya adalah linear ODE, jadi persamaan itu linear. Kemudian kalau yang non-linear itu berarti persamaan differential equation-nya itu tidak linear. Nah contohnya yang linear seperti ini. Ini kan ada displacement, ada jarak, ada kecepatan, ada percepatan. Nah ini adalah turunan percepatan. Nah, kita lihat bahwa ini ada 2, ada 6, ada 4, ada 5. Kan dia konstan. Jadi ini adalah, kita abaikan, ini adalah nanti kita bahas di selanjutnya. Jadi kita fokus di sini dulu. Ini adalah contoh persamaan yang linear, karena kita lihat ini jarak, ini kecepatan, percepatan adalah turunan percepatan. Ada 2, 6, 4, 5. Jadi kan linear. Kalau contoh yang non linear seperti ini. Jadi ini ada jarak, kemudian ada kecepatan. Nah, ada 3x. Nah, ini yang bikin tidak linear, ini 3x-nya ini. Ini adalah percepatan. Contoh lagi ini yang tidak linear. Nah, itu ada, ini kan ada turunan percepatan, ini adalah percepatan, ini ada jarak. Nah, ini percepatan dikalikan dengan kecepatan, berarti ini yang bikin tidak linear. Sinus jelas tidak linear ya. Jadi kalau dibayangkan linear itu kalau kita bikin kurva itu gini, lurus, garis lurus, baik naik maupun turun itu linear. Sedangkan yang tidak linear ya contohnya sinus ini, tidak linear. Oke, terima kasih telah menonton. Kita cukupkan sekian, sampai ketemu di video selanjutnya.